Halo Pak, silahkan memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Yoga. Saya bekerja sebagai Communication and PR Specialist di Project Mangrove for Coastal Resilience M4CR. Jadi sedikit tentang M4CR. M4CR itu program rehabilitasi mangrove skala besar yang bekerja sama dengan Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan dan dikelola oleh BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan dengan dukungan funding dari the World Bank. Nah Pak Yoga, sebenarnya kolaborasi dengan Inspirit ini untuk program apa ya Pak? Ya, jadi dengan Inspirit kami berkolaborasi konsep, eh, ideas creation, konsep, deliberasi dan pelaksanaan kegiatan yang namanya itu Matahari, manajer tata kelola hutan dan mangrove lestari. Itu sebelumnya namanya lebih ribet, namanya Mangrove and Forest Governance Learning Group, MFGLG. Ya, ya seribet itu. Jadi ini adalah program, eh, kita sebutnya program akselerasi untuk menggali kepemimpinan aparat sipil negara ASN muda di lingkup Kementerian Kehutanan. Jadi pendeknya ini adalah pelatihan non teknis dalam mengembangkan kemampuan para ASN ini dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan berdiplomasi. Oke, nah ceritain dong Pak, gimana sih pertama kali dengar Inspirit? Dari siapa dengar nama Inspirit? Ya, oke. Pertama kali saya mendengar In Spirit itu sebetulnya bukan In Spirit as a whole, tapi lebih ke Mas Dani Munggoro. Kebetulan sudah kenal namanya Mas Dani Munggoro di proyek saya yang sebelumnya itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Lalu saat saat kita mulai membicarakan, menggagas Matahari ini, eh, jadi kebetulan waktu itu ada Direktur Rehabilitasi Mangrove, sahabat saya Pak Tito. Beliau secara spesifik minta diskusi dengan Mas Dani Munggoro. Lalu dimulailah dari situ kami berdiskusi bertiga di ruangannya Pak Tito untuk mencoba memahami visinya Pak Tito ini untuk mengembangkan ya keahlian non teknis untuk menggali mengasah kepemimpinan dari ASN muda ini. Lalu dari situ ya kita ketemu Mas Dani, ngobrol banyak, dan ternyata Mas Dani itu adalah eh, ini ya satu entitas yang lebih besar lagi, punya satu tim yang banyak, tim yang talented team yang namanya Inspirit. Lalu dari situ kita mulai berproses dengan Mas Dani dan juga dengan project manajernya dan juga para fasilitator. Oke, nah kesan pertama waktu ketemu dengan Inspirit, waktu selama diskusi perancangan itu seperti apa Pak? Waktu apa? Berencana. Iya, waktu Oh, bikin rencananya. iya, ya seperti saya sebutkan di awal tadi, lebih di perencanaan awal itu betul-betul terbatas ya kita komunikasinya. Pada dasarnya hanya 3 orang tadi, Pak Tito, Mas Dani, dan saya. Jadi Pak Tito sebagai yang menggambarkan visi, lalu Mas Dani dengan pengalamannya sebagai fasilitator dan menggali potensi individu, dia mencoba mem- menerjemahkan visi tersebut, dan saya ke bagian yang paling saya bagian day to day-nya, gimana uh, uh, how to make this happen di ini Matahari ini. Cuma Jadi kalau iya, untuk proses perancangannya Pak, maksudnya
nggak cuma satu kali di awal aja, tapi prosesnya kan ada beberapa kali pertemuan ya. Gimana kesannya Pak Yoga selama proses ketemu, tektokan lagi, terus merancang lagi? Ya, ya ini ya kami dari proyek dan juga dari Direktorat Rehabilitasi Mangrove ya merancang Matahari bersama Inspirit itu prosesnya panjang ya. Eh, saya ingat sejak awal bulan Oktober itu penuh dengan eh, diskusi, diskusi ngalor ngidul, diskusi yang terstruktur, deliberasi, hingga akhirnya jadi suatu konsep. Ya banyak banyak pekerjaan teknis yang dilakukan oleh Mas Dani dan tim Inspirit dalam menerjemahkan matahari itu seperti apa. Jadi matahari ini tuh punya ya katakanlah kurikulum lah ya. Itu heavy liftingnya dari tim Inspirit. Nah, kalau Pak Yoga sempat merasa ragu atau bingung nggak sih waktu selama proses perancangan berlangsung? Oh iya, keraguan itu selalu ada ya dalam memulai hal baru ya. Karena kenapa ini hal baru? Sebelumnya saya sudah terbiasa mengelola capacity building teknis. Sementara ini adalah capacity building non teknis. Kita ngomong kepemimpinan, kita ngomong komunikasi, negosiasi, diplomasi, tata kelola itu keywords yang abstrak, beda dengan hal teknis ya. Jadi balik lagi ya dengan tim tim Inspirit dengan Mas Dani itu dan tim eh, itu proses itu jadi lebih teraba ya, jadi lebih terasa real tahapan-tahapannya, struktur-strukturnya buat untuk mencapai pengembangan kapasitas ke arah tersebut. Dan waktu ngelihat angkatan pertama seperti apa? Matahari angkatan pertama. Sejujurnya angkatan pertama tuh saya overwhelmed ya karena desain awalnya 40 orang. Peserta 40 orang untuk angkatan pertama, kita rencananya bikin 4 angkatan, jadi total 160 orang. Tapi waktu itu kita sedikit nekat juga ya, eh, dan juga berkat tim Spirit juga, kenekatan itu. Jadi kita ada 80 orang, kita bawa kumpulkan dari seluruh Indonesia, eh, ASN Kementerian Kehutanan, yang mana itu lumayan menarik sih karena saya tidak menyangka bisa ngumpulin 80 orang dalam waktu kurang dari 2 minggu ya. Ternyata itu bisa terjadi, semua bisa berkumpul di Tangsel waktu itu. Dan ya mungkin hal yang serunya itu ada seluruh orang eh, ada 80 orang dari seluruh Indonesia berkumpul di satu ruangan yang mereka juga, saya pikir mereka juga nggak tahu mereka mau bakal menerima pelatihan apa karena pelatihan di lingkup Kementerian Kehutanan itu banyaknya pelatihan teknis ya, pemetaan, pelatihan apa namanya ganis wasganis itu terkait SVLK, pelatihan tentang perhitungan karbon dan lain-lain. Sementara ini adalah non teknis dan kita taruh di labelnya itu mangrove and mangrove dan hutan, pengelolaan mangrove dan hutan. Mereka berpikir ke arah situ. Ternyata ini adalah non teknis tentang komunikasi, tentang kepemimpinan yang sedikit banyak baru buat mereka. Itu kan pertama kali Pak Yoga ngelihat Inspirit in action gitu ya Pak. Gimana kesannya waktu angkatan pertama itu Pak ngelihat tim Inspirit? Ya, saya punya banyak kepercayaan dengan tim Inspirit ya, karena karena ya ini pertanyaan ini kan tim Inspirit ini emang kerjaannya itu ya, jadi profesional dalam bidangnya. Jadi dan kita sebagai project hire Inspirit untuk tujuan tersebut. Kita butuh
tim profesional yang mengelola proses, tidak sekedar mengelola proses tapi menyusun suatu konsep, lalu mengarahkan konsep itu ke eksekusi yang terstruktur. Dan itu yang betul-betul dilakukan oleh Inspirit. Dari angkatan pertama, eh, saya pikir begitu proses pelatihannya mulai ya, itu seperti kayak autopilot sih ya, kalau buat saya. Jadi saya cukup percayakan ke tim Inspirit. Lalu autopilot itu aktif, saya hanya tinggal mantau, lalu tentu berdiskusi dengan para fasilitatornya untuk mendapatkan ini mereka seperti apa ya, apa namanya impresi mereka atas proses tersebut. Dan begitu pun yang terjadi di proses-proses lainnya. Jadi saya pertama percaya dengan tim ini, dengan tim Inspirit. Dari situ makanya saya bilang ini jadi proses yang autopilot ya. Dan tim Inspirit juga berhasil menjawab kepercayaannya Pak Yoga. Oh iya, tentu tentu eh, kepingan besar dalam program akselerasi matahari adalah Inspirit. Karena eh, konsep dan eksekusi itu harus ini ya, selaras ya. Kita punya konsep bagus, matahari itu konsepnya bagus, keren lah. Saya bias sih, saya ngomong gini, tapi itu menurut saya bagus. Tapi kalau dieksekusikan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak tepat, akan beda lagi bentuknya. Jadi itu di situ peran Inspirit, kepingan besarnya di situ. Ada peran besar di pengembangan konsep, ada peran yang lebih besar lagi di eksekusi konsep. Oke, nah selama proses kolaborasi dengan Inspirit, gimana perasaannya Pak Yoga, kesannya? Eh, Pertama itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, eh, saya punya kepercayaan yang besar terhadap tim Inspirit, terhadap Mas Dani dan rekan-rekan fasilitator. Eh, karena saya punya kepercayaan yang besar itu, jadi ya saya serahkan banyak hal ke tim Inspirit dan mereka deliver deliver hingga saat ini. Tentu ada satu atau ada beberapa hal yang mungkin kita punya perbedaan ini ya apa namanya persepsi. Tapi sebagian besar saya puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh tim Inspirit dan saya sudah lama nih berkarir ya bekerja di bidang pembangunan internasional. Saya pikir ini kolaborasi dengan Inspirit saya bisa melihat akan terjadi lagi di masa-masa mendatang. Ada momen nggak sih Pak yang ngerasa tepat nih sama Inspirit, nggak bisa kalau nggak sama Inspirit? Ya, momen pertama mungkin lebih ke- balik lagi ya, saya jadi Matahari itu dimulai dari diskusi 3 orang di satu ruangan. Salah satunya itu Mas Dani. Jadi ketika terjadi sudah ada chemistry-nya antara si pemilik visi pada saat itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove, dengan Mas Dani, dengan tim Inspirit, itu saya pikir oh ya udah ini sih tinggal diterjemahkan aja nih menjadi tahapan-tahapan teknis day to day-nya seperti apa dalam pengelolaan proyek. Oke, jadi dari awal udah langsung yakin ya Pak. Ya, Dan apa sih yang kira-kira bikin kangen? Tadi kan Pak Yoga bilang pasti akan ada kolaborasi-kolaborasi lagi. ya jadi kalau saya pikir ya, saya banyak diskusi balik lagi dengan Mas Dani ya sebagai apa istilahnya, Mas Dani itu ideas creator ya. Dan juga banyak mengikut, saya bukan peserta program Matahari, tapi saya mengikuti on and off. Eh, jadi kalau yang ngangenin mungkin proses belajarnya ya, saya mengidentifikasikan diri saya sebagai lifelong learner ya. Jadi bisa collab sama Inspirit itu, bisa ngobrol sama Mas Dani dan tim fasilitator, itu jadi ngebantu saya untuk terus belajar dan juga verifikasi untuk beberapa hal yang saya pikirkan yang ada di dalam diri saya. Oh ternyata memang seperti ini, ternyata memang seperti itu.
Jadi diskusi-diskusi dengan tim Inspirit, dengan fasilitator, dengan Mas Dani, itu akan menjadi hal yang saya ingat, dan ya semoga ke depan kita bisa kolaborasi lagi dalam bentuk apapun. Apa sih Kak yang membedakan Inspirit dengan mungkin Pak Yoga juga udah lama ya di dunia pembangunan. Eh, apa yang membedakan Inspirit dengan kolaborator-kolaborator lain yang selama ini ditemui? Ya, eh, ya, jadi program capacity development ini bukan pertama buat saya. Tapi yang sebelumnya kebetulan saya menghabiskan hampir 1 dekade untuk proyek yang narasumbernya itu bukan dari Indonesia, dari luar negeri, dari Amerika, dan mereka ini orang-orang teknis ya. Eh, Topik pelatihannya juga teknis. Jadi yang banyak banyak sekali yang saya tidak tahu tentang hal teknis tersebut. Sementara kalau di pelatihan kali ini di program Matahari bersama Inspirit, ini menurut saya applicable to many things ya. Karena di sini kita belajar di Matahari bersama Inspirit, kita belajar bagaimana caranya berpikir sistematis, berpikir kreatif, berpikir kritis, bagaimana caranya berkomunikasi secara efektif. Itu applicable di banyak konteks, dan itulah yang menurut saya ya termasuk saya sendiri ya, akan sangat bermanfaat di bidang apapun yang akan kita tekuni. Oke, pertanyaan terakhir Pak Yoga. Bisa kasih closing statement nggak untuk teman-teman lain yang kira-kira mau kolaborasi dengan Inspirit? Ya, kalau ya tentu untuk memulai kolaborasi ya dengan Inspirit, dengan satu katakanlah mitra baru, hal yang penting itu dimulai dari diskusi ya. Dan dari situ bisa bisa terasa chemistry-nya seperti apa. Dan saya pikir tidak akan sulit menemukan chemistry yang positif bersama tim Inspirit, bersama Mas Dani. Nanti dari awal itu pengalaman saya dari awal, saya sudah bisa merasakan chemistry yang positif saat diskusi, dan dari situ melalui diskusi yang terus menerus bisa terbentuk trust, dan ketika trust itu sudah ada, semuanya jadi autopilot. Oke, terima kasih Pak Yoga.